Are you ready for it? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Syafiq sebagai asisten kelompok. Perkenalkan, nama saya Rahlia Nugra Putri sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Ratu Amalia Solianika Putri sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Alicia Ramadhani sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya M. Hafiz Ramadan sebagai anggota kelompok.
Pertama-tama potong jeruk nipis menjadi 2 bagian. Selanjutnya, peras jeruk nipis menggunakan alat perasan. Selanjutnya, setelah dikiranya cukup, pindahkan larutan perasan jeruk nipis ke dalam cup yang telah disediakan. Pertama, siapkan deterjen dan air. Selanjutnya, masukkan deterjen secukupnya ke dalam cup. Lalu tambahkan air. Dan selanjutnya aduk menggunakan sendok hingga rata.
larutan bunga mawar. Yang pertama kita masukkan larutan asam yang berupa perasan jeruk nipis ke dalam larutan bunga mawar yang berlabel asam. Yang kedua, kita masukkan larutan deterjen ke dalam larutan bunga mawar yang berlabel basah. Kita lihat perbedaannya antara larutan asam dan yang netral. Kalau larutan asam warnanya lebih terang, kalau larutan netral warnanya tetap. Lalu kita bandingkan yang basah dengan yang netral. Kalau yang basah itu warnanya lebih gelap, berwarna kehijauan, sedangkan yang netral itu tetap. Selanjutnya pada uji sampel yang kedua, kita akan mencoba pada larutan bunga sepatu. Nah, ini ada larutan asam, yaitu berupa perasan jeruk nipis. Lalu kita teteskan ke cup yang berisi bunga sepatu. Selanjutnya kita teteskan deterjen ke dalam ekstrak bunga sepatu yang berlabel basah. Kita lihat warna dari larutan yang asam dengan larutan netral, di mana yang netral lebih gelap dan yang asam lebih terang. Selanjutnya, larutan basah dengan netral bisa kita lihat kalau yang basah dia berwarna kecoklatan dan yang netral tetap sama. Selanjutnya yang ketiga yaitu uji larutan pada ekstrak tapak darah. Yang pertama kita masukkan larutan asam yang berupa perasan jeruk nipis ke dalam label ekstrak tapak darah yang berlabel asam. Selanjutnya yang kedua yaitu kita masukkan larutan basah yang berupa deterjen ke dalam label ekstrak tapak darah yang berlabel basah. Selanjutnya dapat kita simpulkan jika tetesan asam atau basa dimasukkan ke ekstrak tapak darah warnanya akan berubah sangat kontras. Contohnya yaitu asamnya berubah menjadi warna pink, netralnya tetap, dan basanya berwarna hijau. Selanjutnya, pada larutan keempat kita akan mencoba ekstrak bougainville. Pertama-tama kita akan meneteskan larutan asam yang berupa jeruk nipis ke dalam larutan bougainville yang berlabel asam. Selanjutnya, kita masukkan larutan basah yang berupa cairan deterjen ke dalam ekstrak bougainville yang berlabel basah. Dapat disimpulkan bahwa jika kita meneteskan cairan asam ke dalam
bougainville yang asam, maka warnanya akan menjadi lebih cerah daripada netralnya. Sedangkan jika kita meneteskan larutan basah yang berupa deterjen ke dalam bougainville yang berupa berlebar basah, maka hasilnya akan lebih hitam daripada netralnya. Selanjutnya, uji sampel yang kelima yaitu ekstrak bunga Kamboja. Yang pertama, kita akan memasukkan larutan asam yang berupa perasan jeruk nipis ke dalam label yang bertuliskan asam. Yang kedua, kita akan masukkan larutan deterjen ke dalam ekstrak bunga Kamboja yang berlabel basah. Disimpulkan bahwa larutan ekstrak bunga Kamboja jika dimasukkan ke dalam larutan asam berupa jeruk nipis, warnanya sangat berubah kontras, yaitu berubah warna pink. Dan jika dimasukkan ke dalam larutan basah yang berupa larutan deterjen, maka berubahnya akan menjadi warnanya gelap, yaitu hijau. Selanjutnya, uji sampel yang terakhir yaitu ekstrak bunga kencana ungu. Yang pertama, kita akan memasukkan larutan asam yang berupa perasan jeruk nipis ke dalam ekstrak bunga kencana ungu yang berlabel asam. Yang kedua, kita akan memasukkan larutan deterjen yang ke dalam ekstrak bunga kencana ungu berlabel basah. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika larutan asam dimasukkan ke dalam ekstrak bunga kencana ungu yang berlabel asam, maka warnanya berubah kontras menjadi cerah. Dan jika dimasukkan ke dalam larutan deterjen ke dalam label yang bertuliskan basah, maka warnanya akan menjadi gelap, yaitu hijau kehitaman. Jadi dapat disimpulkan dalam percobaan kali ini, apabila ekstrak bunga dimasukkan ke dalam larutan asam yang berupa perasan jeruk nipis, maka warnanya akan berubah menjadi lebih cerah. Sedangkan apabila dimasukkan ke dalam larutan deterjen, maka warnanya akan berubah menjadi gelap. Sekian dari kami, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For this all my life.